إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin dimuliakan Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan kita ke dunia ini. Kita datang ke dunia ini bukan mau kita, bukan maunya manusia, bukan maunya negara-negara, bukan maunya makhluk. Kita datang ke dunia ini maunya Allah. Untuk apa kita didatangkan oleh Allah ke dunia ini? Yang tahu juga hanya Allah. Yang berhak menjawab hanya Allah. Karena hanya Allah sendirilah yang menciptakan kita. Siapa saja, cendekiawan, filosof-filosof, raja-raja, berani mengatakan manusia itu di dunia ini begini. Seharusnya begini. Kamu tidak berhak. Ngomong tuh nggak berhak. Karena kamu tidak menciptakan manusia. Kamu tidak menciptakan dunia ini. Semua ciptaan Allah. Yang berhak memberitahu untuk apa manusia didatangkan ke dunia ini juga hanya Allah. Inil hukmu illa lillah. Yang berhak memberikan keputusan hanya Allah. Kamu itu lo gak punya apa-apa. Walaupun kamu namanya orang kaya, namanya presiden, namanya raja, kamu itu gak punya apa-apa. Kerikil satu pun gak punya, semua milik Allah. Selembar rambut pun gak punya, semua milik Allah. Diri kamu pun kamu nggak punya, semua milik Allah. Apalagi urusan orang lain, urusan diri kamu sendiri. Saya itu hidup mau begini, kamu juga tidak berhak. Oh, ini kehidupan itu milik Allah, bukan milik kamu. Kamu atur itu loh. Duwe apa kowe? Kalaupun kita ini katanya punya tangan, itu pun milik Allah. Kalaupun punya kaki, itu pun milik Allah. Kalau punya mata, itu pun milik Allah, ciptaan Allah. Dan Allah tidak pernah mengatakan, kepala kamu sudah saya berikan pada kamu. Tidak pernah. Tetap milik Allah 100%. Manusia tidak punya apa-apa. Raja-raja tidak punya apa-apa. Orang-orang kaya tidak punya apa-apa. Seluruh makhluk tidak punya apa-apa. Yang punya hanya Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu melalui nabinya, Nabi Agung Muhammad SAW, bahwa kita di dunia ini punya dua tanggung jawab. Punya dua tanggung jawab. Kalau dua tanggung jawab ini kita kerjakan, maka Allah akan ridho kepada kita. Allah akan memberkati kehidupan kita. Kemudian kita akan dikirim ke surga, kemuliaan kekal abadi selama-lamanya. Kalau kita tidak mengerjakan dua tanggung jawab ini, maka di dunia kita ini akan sengsara, di akhirat dihukum di neraka. Nah,
Di kita datang ke dunia ini ada tanggung jawab, ada urusannya ini. Ahasiban nasu ayyutraku sudah? Apakah mengira manusia itu akan dibiarkan hidup tanpa ada urusan? Ada urusannya. Allah kasih kita kehidupan, Allah kasih kita makanan, Allah kasih kita minuman, Allah kasih kita akal, Allah kasih kita penglihatan, Allah kasih kita pendengaran, Allah kasih kita jagat raya ini. Ada urusannya itu nanti. Mengerjakan dua tanggung jawab ini atau tidak. Tanggung jawab pertama yaitu usaha menghidupkan agama dalam diri kita sendiri. Agama itu apa? Ikut perintah Allah. Itulah namanya agama. Bagaimana tangannya ikut perintah Allah, kakinya ikut perintah Allah, mulutnya ikut perintah Allah, matanya ikut perintah Allah. Itulah namanya agama. Kita dilatih dalam puasa ini. Dalam puasa ini kita dilatih untuk taat total. Kita ingin makan, tidak makan. Kita ingin minum, tidak minum. Ingin kumpul istri, tidak boleh. Kenapa? Karena taat kepada Allah. Karena kita punya keyakinan semua ini milik Allah. Semua makanan yang ada di dunia ini milik Allah. Semua minuman yang ada di dunia ini milik Allah. Istri kita ini pun juga milik Allah. Kalau Allah mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Ya ini istri saya, walaupun istri kamu. Kalau Allah mengatakan boleh, enggak boleh, itu milik Allah. Walaupun itu minuman kamu katanya, tapi itu milik Allah. Allah enggak boleh minum, ya enggak minum. Inilah puasa. Perutnya taat kepada Allah. Ketika perut lapar itu, rasa lapar itu sampai ke otot-otot, sampai ke tulang-tulang, sampai ke mata jadi enggak enak, sampai ke telinga. Seluruh tubuh kita dalam puasa ini taat kepada Allah. Itulah maknanya puasa. Belajar taat total kepada Allah dalam segala urusan. Kelihatannya meninggalkan makan, meninggal minum, meninggalkan ini, meninggalkan itu. Tapi hakikatnya ini pendidikan untuk menjadi orang yang takwa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu maksud tujuannya supaya kita jadi orang yang takwa, taat total. Kenapa kamu makan? Memang sudah lapar, itu bukan takwa. Karena taat perintah Allah, baru itu namanya takwa. Kenapa minum? Haus. Itu sama aja dengan kambing, kalau haus juga minum. Kalau minum karena taat perintah Allah, itu makanan di depannya, minuman di depannya, sudah haus, sudah lapar, masih diem aja. Nunggu apa? Sudah haus kan? Sudah. Nunggu apa enggak minum-minum? Nunggu perintah Allah. Udah lapar? Udah. Kok enggak makan-makan? Nunggu apa? Nunggu perintah Allah. Allahu Akbar. Perintah Allah datang untuk makan ini. Langsung makan, sikat. Ini semelaikan ontal, ini takwa namanya. Bukan kalau ingin dikerjakan kita nanti jadi orang yang tidak takwa, jadi kayak binatang. Binatang itu apa ingin dia kerjakan, ingin makan kerjakan, ingin minum kerjakan, ingin tidur kerjakan. Itulah binatang. Orang takwa tidak begitu. Kehidupannya ikut perintah. Ini tanggung jawab yang pertama. Tanggung jawab yang kedua, kita usaha bagaimana umat mengamalkan agama.
Tanggung jawabnya itu tuh. Kalaupun kita sudah ngamalkan agama tapi tidak usaha atas umat, juga kita ini belum memenuhi tanggung jawab. Maka semaikan Allah SWT, kita harus memikirkan bagaimana anak kita mengamalkan agama, bagaimana istri kita mengamalkan agama, bagaimana pegawai-pegawai negeri mengamalkan agama, bagaimana tentara-tentara mengamalkan agama. Jabatan kamu itu apa kok mikir banyak sekali orang itu? Ini bukan jabatan, ini perintah Allah. Suruh mikir begitu itu. Siapa yang ngangkat kamu mikir-mikir gitu itu? Ini perintah Allah, bukan orang yang ngangkat. Siapa yang ngangkat Rasulullah untuk mikirkan umat? Siapa yang ngangkat para sahabat untuk memikirkan umat? Semua itu adalah perintah Allah. Baginda Nabi alaihissalam 40 tahun beliau diam aja, nggak bicara umat nggak bicara. Karena apa? Belum diperintah. Setelah diperintah, maka beliau mikirkan umat, menangis untuk umat, berpikir untuk umat, lari sana lari sini mendatangi umat. Kenapa? Karena perintah Allah telah datang, tidak ada alasan lain. Beliau bukan karena reaksi terhadap keadaan-keadaan, tidak. Karena perintah Allah. Karena perintah Allah lah beliau bergerak. Karena perintah Allah lah beliau menangis. Saya ini sebetulnya seneng dakwah itu, seneng saya itu sebetulnya. Tapi ini lagi males, loyo. Ya nanti kalau sudah seger lagi berangkat lagi. Jangan begitu. Dakwah itu bukan karena seger, bukan karena semangat. Ini perintah Allah. Abot ya dilakoni, enteng ya dilakoni. Insyaallah malaikat. Ini bukan strategi. Saya itu sebetulnya mau juga ngajak-ngajak orang ke masjid. Tapi saya ini bukan kiai, bukan ustadz. Ya saya itu nggak berani, jangan begitu. Ini perintah Allah. Seluruh orang Islam disuruh ngajak-ngajak kepada kebaikan. Ini bukan karena kita kiai, bukan karena kita ustadz, karena ini perintah Allah. Begitulah para nabi, para rasul alaihi wasallam mengerjakan dakwah karena perintah Allah saja. Di saat dakwah itu dikerjakan hanya perintah Allah, hanya karena perintah Allah, maka barokahnya dakwah tampak. Maka baginda Nabi alaihissalam itu dakwah sendiri, nggak ada teman. Tetapi tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa menghalang-halangi beliau. Jalan terus. Persia menentang, Romawi menentang, orang Arab menentang, jalan aja terus. Karena beliau ini adalah berjalan karena perintah Allah. Kalau orang itu sudah taat dengan perintah Allah, maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghalang-halangi. Dulu di India, semalekan, ada seorang ulama. Kalau di sini ya Sunan Ampel begitu. Zamannya sebelum itu. Namanya Syekh Muainuddin Justi. Beliau ini mengadakan perjalanan dari Amritsar. Amritsar itu perbatasan India Pakistan sekarang, menuju Dhaka dengan kira-kira 10 orang muridnya. Berjalan kaki, nggak punya apa-apa. Tapi banyak orang masuk Islam sebab beliau ini. Satu hari waktu asar datang, beliau singgah di satu kampung. Di situ nggak ada orang Islam.
yang ada kuilnya orang Hindu itu. Maka dia datang ke kuilnya orang Hindu. Saya perlu air untuk wudhu, untuk sholat asar. Maka orang Hindu itu mentertawakan Syekh Mu'inuddin tuh. Nggak ada air. Kita punya air ya untuk kita sendiri, bukan untuk kamu. Kamu itu orang apa? Jangan begitu, kata Syekh Mu'inuddin. Ini sholat ini perintah Allah. Tuhan saya yang menciptakan alam semesta ini. Semua air di dunia ini milik Allah. Kamu jangan menghalang-halangi saya wudhu. Keluarkan itu air, saya mau wudhu. Dasar orang Hindu, mereka nggak mau. Nggak boleh. Maka Syekh Mu'inuddin itu bilang, kalau kamu nggak mau ngambilkan air, saya akan menyuruh berhala-berhala ini untuk ngambilkan air buat saya. Berhala apa ya bisa? Lah kalau Allah membisahkan mau apa kamu? Maka Syekh Mu'inuddin itu bilang, berhala, ambilkan air untuk wudhu, perintah Allah ini. Tapi dari hati bukan dari mulut ini. Tiba-tiba satu berhala itu bergerak, grek, ngambil air satu ember, dibawa ke Syekh Mu'inuddin terus wudhu. Maka orang Hindu di situ, loh, ini bangsa apa ini bisa merintah berhala ini? Ini wali ini, langsung satu kampung masuk Islam semua mereka. Jadi orang itu kalau pikirannya hanya ingin taat pada Allah itu, timbul macam-macam keajaiban. Allah tolong dia. Tapi kalau orang itu berjalan menurut pikirannya, strateginya, itu sih biasa. Semua orang punya strategi. Kalau orang itu berjalan mengikuti perintah Allah, itu nanti macam-macam pertolongan Allah akan datang dalam kehidupannya. Seperti yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau dakwah bukan karena strategi, bukan karena golongan, bukan karena perintah Allah aja. Maka tiba-tiba berubahlah seluruh dunia pada saat itu semuanya. Maka kita ini belajar hidup ikut perintah, bukan hidup ikut utaknya sendiri. Insyaallah malaikat. Bukan ikut otak, ikut yang mencipta otak. Otak boleh digunakan asalkan tidak bertentangan dengan yang menciptakan otak. Seperti Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Allah, apa yang di tangan kanan kamu itu? Ini tongkat, hai Tuhanku, yang aku gunakan untuk bersandaran dalam perjalanan, untuk mencari daun-daun buat kambingku dan macam-macam keperluan. Allah berfirman, alqiha ya Musa, buang tongkat kamu hai Musa. Tongkat dibuang oleh Nabi Musa. Maka tiba-tiba tongkatnya jadi ular gede banget. Maka Nabi Musa lari. Karena apa? Nabi Musa ingin memberikan pelajaran kepada kita. Otak boleh digunakan, perasaan boleh digunakan, asalkan nggak bertentangan dengan perintah Allah. Beliau melihat ular gede, beliau lari. Allah tidak menyalahkan Nabi Musa. Gunakan otak, gunakan pikiran. Ada bahaya ini, maka beliau lari. Tapi begitu datang perintah Allah, Musa, tangkap ular itu. Beliau tidak berpikir, ya nggak berani tuh ya Allah, nggak ada itu. Langsung tangkap gitu aja. Tiba-tiba jadi tongkat lagi. Otak digunakan selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah, dengan agama. Tapi kalau sudah bertentangan dengan agama, otak dibuang. Ini sekarang datang perintah yang punya otak, yang menciptakan otak. Pegang ular, tahu-tahu nggak apa-apa, dari tongkat lagi. Ini pelajaran yang penting. Kita harus menjauhi dari bahaya-bahaya, menjauhi dari madorot-madorot. Selagi tidak bertentangan dengan agama. Kalau sudah bertentangan dengan agama, stop. Ngikuti senengnya
mau kita boleh asalkan nggak bertentangan dengan agama. Kalau bertentangan tidak. Nah, inilah pelajaran yang mesti kita ambil dari Nabiullah Musa alaihissalam. Insyaallah malaikat. Maka satu hari diceritakan dalam Hayatus Sahabah itu di Madinah itu ada sistem bisnis perdagangan yang banyak mendatangkan keuntungan. Tapi tiba-tiba oleh Nabi dilarang. Nah, maka orang-orang Madinah itu datang kepada istri-istrinya, "Hai istriku, sistem bisnis kita ini sebetulnya sudah banyak mendatangkan keuntungan, tapi ini sekarang dilarang oleh Nabi. Ikut Nabi lebih untung," katanya suaminya itu. Maka kita ikut Nabi, tinggalkan perdagangan yang dilarang oleh Nabi itu. Nggak, orang iman tuh begitu sebenarnya kan. Orang iman tuh begitu. Orang iman tuh bukan tidak punya otak. Nah, menggunakan otak, menggunakan strategi, menggunakan pikiran, tapi pakai batas selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kalau sudah bertentangan, tidak. Nah, ini ada batasnya. Demokrasi boleh, tapi kalau demokrasi bertentangan dengan agama, tidak. Insya Allah malaikat. Demokrasi itu lakunya di DPR. Nah, tapi kalau dengan Allah nggak ada demokrasi. Nah, kalau mau ke surga ini jalannya, kalau ke neraka ini jalannya. Ya ini sudah mufakat seluruh Indonesia mau jalan lewat jalan neraka. Monggo, silahkan. Jadi nggak ada demokrasi. Ya ini usulannya semua orang Indonesia itu sholat subuh itu jam 8 gitu loh. Biar sudah habis sarapan kan enak, nggak ngantuk gitu. Kamu kira dengan Tuhan demokrasi, nggak ada usulan-usulan. Kalau nggak mau ya ke neraka, titik. Nah, begitu semua kan. Kita harus paham. Berpikir boleh, bikin strategi boleh, tapi kalau sudah di depan Allah adanya sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat, nggak ada usulan-usulan tuh kalau depan Allah. La ilaha illallah. Nah inilah Ramadan. Ramadan tanpa kita rasa, tahu-tahu sudah ini Ramadan ketiga, tahap ketiga, akhir Ramadan. Ramadan ini tambah akhir, barokahnya tambah besar. Dalam hari-hari akhir inilah yang dikatakan Nabi, "Aitqun minan nar." Pembebasan dari api neraka. Tidak ada musibah yang lebih bahaya. Tidak ada masalah yang lebih besar bagi manusia melebihi masuk neraka. Kalaupun seluruh musibah yang ada di dunia ini dikumpulkan jadi satu, seluruh bahaya yang ada di dunia ini dikumpulkan jadi satu, bahayanya penyakit, bahayanya bom nuklir, bahayanya bom atom, bahayanya bom kimia, bahayanya kanker, bahayanya AIDS, bahayanya seluruh bahaya yang ada di dunia ini dikumpulkan jadi satu, seluruh kesusahan yang ada di dunia ini dikumpulkan jadi satu, dilipat gandakan jutaan kali, nggak ada apa-apanya dibandingkan bahayanya neraka. Nggak ada perkara lebih dahsyat, lebih mengerikan melebihi neraka, itu nggak ada. Para malaikat itu adalah makhluk yang luar biasa kuatnya. Gedenya itu tidak karuan. Ada yang gedenya itu melebihi 7 langit 7 bumi ini. Nah, gedenya itu kayak apa? Bumi itu kayak kelereng aja di depan mereka.
Dan termasuk malaikat yang paling dahsyat malaikat Malik. Tapi ketika Isra Mi'raj Nabi berjumpa dengan malaikat Malik itu diam aja. Padahal semua para malaikat itu menyambut gembira kedatangan Nabi itu. Tapi malaikat Malik itu diam aja. Kenapa itu? Satu malaikat ini diam aja. Setelah dia melihat neraka itu nggak bisa tersenyum itu orang. Itu malaikat bukan orang. Nggak bisa tersenyum. Diam aja. Kita ini semua tahu keadaan neraka semuanya. Nggak akan bisa makan dengan tenang, nggak akan bisa minum dengan sedap, nggak akan bisa. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Maka siksanya juga Maha Agung. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Maka pahalanya juga Maha Agung. Sekali sujud dalam Ramadan, Allah akan kasih 1.500 kebaikan. Sekali sujud dalam bulan Ramadan, Allah akan ciptakan satu rumah di surga. Yang rumah itu pintunya 60.000. Dan setiap pintu itu ada istana dari emas yang dipinggiri dari batu-batu intan yang merah. Berita dari Nabi itu. Sekali sujud itu 1.500 kebaikan. Satu rumah yang pintunya 60.000 pintu. Setiap pintu itu loh. Ini bukan rumah biasa, rumahnya itu gede banget. Setiap pintu ada istananya. Ditambah lagi satu pohon di surga yang kalau orang naik kendaraan mengitari 500 tahun tidak akan kemput. Ini bulan Ramadan kayak begitu. Jangan heran 7 petala langit, 7 petala bumi diciptakan oleh Allah dengan kun jadilah maka jadi. Triliun-triliun planet yang ada di angkasa itu diciptakan oleh Allah dengan kun jadilah maka jadi. Maka bagi Allah untuk memberikan pahala yang demikian itu mudah. Allah telah buka pahala-pahala ini dalam bulan Ramadan. Akhir Ramadan tambah lagi banyak pahala yang Allah siapkan. Maka kita perhatikan akhir Ramadan ini. Insyaallah malaikat. Ramadan akhir ini aitqun minan nar. Pembebasan dari api neraka. Kamu bayangkan kita ini umpama hidup di dunia ini sudah kembang kempis, Senin Kemis, loro-loronen melarat duit entek. Terus kita ini dikubur ternyata banyak dosanya juga. Sehingga kubur kita ini jadi tempat yang sangat menyusahkan. Di padang mahsyar 50.000 tahun kita dalam kesusahan karena dosanya terlalu banyak. Tiba-tiba setelah itu semua ada pengumuman, kamu bebas dari neraka karena kamu menjaga akhir Ramadan. Pelong, ya. Kayak apa gembira kita sebenarnya. Seolah-olah tidak pernah kita mengalami kesusahan. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Susah-susah hilang semua. Alhamdulillah mlebu swarga. Ini kita bayangkan kan kita ini mau ke sana. Alangkah beruntungnya kalau di dunia ini kita juga sudah enak, tinggalnya di masjid, taklim, ngamalkan agama, dikubur jadi pertamanan surga, di padang mahsyar dinaungi di bawah aras, berjumpa dengan Rasulullah dapat syafaatnya Rasulullah, masuk surga tanpa hisab. Itu nek tenggor enak itu. Saiki umpama gak enak wis, gak enak. Tapi akhirnya
bebas dari neraka, itu pun sudah enaknya tidak karu-karuan. Maka kalau kita ini tahu apa yang kita akan hadapi nanti di akhirat, Masya Allah, kita tidak akan bisa tidur akhir Ramadan ini. Stop, semua tidur, males, hilang. Akhir Ramadan ini nggak ada males lagi. Insya Allah malaikat. Apalagi akhir Ramadan ini ada malam namanya Lailatul Qadar. Yang barang siapa amal dalam Lailatul Qadar itu pahalanya seperti amal 80 tahun 1000 bulan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan itu menghapus keburukan. Jadi amal 1000 bulan itu sama juga dengan amal 80 tahun. Ibaratnya kita ini 80 tahun itu banyak dosanya, maka akan terhapus dengan Lailatul Qadar itu. Karena ini sama dengan buat kebaikan 80 tahun. 80 tahun ini akan menghapus dosa-dosa kita seumur hidup ini malaikat. Kapan tuh Lailatul Qadar? Akhir Ramadan ini. Kok akhir Ramadan ini kita tidak sampai dapat Lailatul Qadar, tidur saja apalagi nonton televisi, naudzubillah. Kita nanti akan nangis jutaan tahun di akhirat menyesali keteledoran kita itu. Maka akhir Ramadan tuh nggak ada malas-malas itu. Iktikaf semua, insyaallah malaikat. Napa malih niki enten sanlat. Injing-injing niku enten sanlat. Anak-anak SMA mau datang ke sini ada 2.500 orang. Maka kita temani mereka supaya mereka jadi jariah kita ila yaumil qiyamah. Insyaallah malaikat. Sekarang orang-orang risau prihatin, kenapa pemerintah itu rusak, kenapa ini rusak. Mana-mana rusak. Kerusakan umat sekarang ini adalah hasil keteledoran kita 30 tahun yang lalu. Anak-anak tidak kita bekali iman, tidak kita kenalkan kepada Allah dan Rasulnya, tidak kita kenalkan kepada negeri akhirat, sehingga berjalan menurut nafsunya, akhirnya bikin masalah di seluruh dunia. Kalau kita sekarang tuh anak-anak SMA itu kita bekali iman, kita kenalkan kepada Allah, kita kenalkan kepada Rasulullah, kita kenalkan kepada negeri akhirat, akhirnya mereka berjalan baik, maka nanti diharapkan satu saat akan terjadi perbaikan di mana-mana di seluruh dunia. Insyaallah malaikat. Nah, apalagi kalau kita usahanya itu dalam bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu seluruh usaha agama dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maka kalau biasanya itu 3 hari, Ramadan ini ya keluarnya 10 hari. Kenapa? Karena ini pahala dilipat gandakan. Maka mesti kita melipat gandakan amalan. Insyaallah malaikat. Hati malaikat Allah Ta'ala, apa yang kita cari dari dunia ini? Dunia ini sudah mau habis malaikat. Di dunia ini paling 60 tahun, 70 tahun. Itu kalau dihitung mulai lahir kita dulu. Kalau dihitung sekarang, sekarang sudah 50 tahun, tinggal sebentar lagi. Sekarang sudah 20 tahun, tinggal sebentar lagi. Maka jangan sampai kita ditipu oleh nafsu kita, bermalas-malas dalam akhir hidup ini. Kita cancut tali wondo, pandang negeri akhirat. Rasulullah sudah ada di sana menunggu kita. Para sahabat menunggu kita di sana. Para wali-wali Allah menunggu kita di sana. Neraka juga sudah siap. Surga sudah dibangun besar-besaran. Bidadari-bidadari sedang dihias. Istana-istana surga sedang disiapkan. Kita sibuk dengan dunia,
alangkah ruginya kita ini. Kita sibuk dengan kemalasan kita, alangkah ruginya kita ini semalakan. Maka semalakan inilah waktunya kita habis-habisan memikirkan akhirat kita. Barang siapa yang menjadikan hidupnya seperti puasa, Allah SWT akan jadikan matinya seperti hari raya. Hari raya ketemu ayah, ketemu ibu, ketemu teman-teman. Kalau hari rayanya orang yang amal agama ini, ketemu para nabi, ketemu para rasul, ketemu para wali, masuk dalam surga. Hari rayanya bukan sehari 2 hari, hari raya selama-lamanya. Hari raya jutaan tahun, nggak ada puasa lagi. Maka apa itu nilainya kesenangan-kesenangan dunia itu? Dunia ini nggak bisa dinikmati betulan, nggak bisa. Makan 1 piring juga sudah penuh perut, 2 piring sudah nggak enak, 3 piring sakit. Tidur juga beberapa jam juga nggak kuat. Kita punya mobil Mercedes baru, oh sewenang, kamu naiki 3 hari 3 malam, kuat apa enggak nanti? Juga sudah nggak seneng, pegel budungnya. Dunia ini diciptakan oleh Allah bukan untuk bersenang-senang. Nggak bisa bersenang, nggak bisa. Walaupun kita jadi raja, walaupun kita jadi presiden pun juga tidak akan gembira 100%, nggak bisa. Sebentar aja gembira, setelah susah lagi. Diangkat jadi presiden gembira, setelah itu pensiun susah lagi. Gembira sebentar, capek, ngantuk, sama juga. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang pagi-pagi dalam keadaan aman di rumahnya, punya makanan untuk hari itu, sehat jasadnya, sama juga dengan dia ini dikasih dunia seisinya. Orang bikin pabrik, usaha ekonomi, ini. Maksudnya untuk apa? Untuk makan dah. Lah kalau kamu sudah bisa makan, sama aja dengan punya sawah 1 juta hektar. Kalaupun kamu punya sawah 1 juta hektar, makannya mau 10 piring? Enggak, akan 1 piring aja. Orang usaha, politik, negara, siapkan tentara, siapkan pasukan-pasukan, siapkan pesawat terbang yang canggih-canggih. Untuk apa? Untuk supaya aman. Nah kalau kamu itu sudah aman, walaupun nggak punya apa-apa, ya sama dengan punya 1 juta pasukan. Orang bangun rumah yang indah-indah, bangun ini, bangun itu, untuk apa? Supaya senang. Kalau kamu sudah senang, ngerti senang itu letaknya di mana? Senang itu dalam zikrullah. Kalau kamu sudah senang, ya sama aja dengan kamu punya seluruh harta benda yang ada di dunia ini. Di dunia itu, kalau kamu ingin bahagia itu jangan dunia yang diatur, hati ini harus diatur. Nah, kalau ingin bahagia di dunia ini jangan dunia yang diatur, hatinya yang diatur. Kalau yang kamu atur tuh dunianya, nggak akan pernah dapat, nggak akan pernah bisa puas. Tapi kalau hatinya yang diatur, hatinya dipenuhi dengan zikrullah, kehidupannya dipenuhi dengan cita-cita akhirat, nanti itu walaupun nggak punya apa-apa juga sudah bahagia aja. Nah, mulaikan Allah SWT. Untuk itu semulaikan tidak ada jalan yang lebih mudah untuk supaya kita bisa amal agama yang sungguh-sungguh melebihi kita ini menyiapkan waktu untuk itu. Maka akhir bulan ini, bulan yang mulia ini, yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, untuk bagaimana hidup barokah, hidup siang malam taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, silakan berdiri ke selatan. Monggo. Yang mau keluar 4 bulan, 40 hari,
tambah masa, sisa masa, monggo. Monggo ngidul saya, Mbah, monggo. Termasuk sing badhe medal 10 dina Ramadan, termasuk sing ajeng ngancani sanlat, ngancani lare-lare SMA enjing-enjing, monggo. Ngidul sedanten, monggo. Sing badhe ngancani lare-lare SMA enjing-enjing, monggo. Ngidul nih kalau ngidul. Kurang lebih 5 menit lagi waktu maghrib. Maka sekarang kita doa persiapan berbuka, kita doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umat. Insyaallah malaikan. Terutami jenengan dongaaken lare-lare niku SMA sing badhe dugi enjing-enjing niku diparingi hidayah karo Allah, dibuka atine karo Allah, sehingga mungkin medale niku saged merasuk saestu enten manahe. Lan kita niataken sedaya dalu niki iktikaf, insyaallah nggih. Niki akhir Ramadan, malam jemaah fisabilillah. Aja sampai mboten iktikaf mungkin rugi sampean. Masuk sunnah Nabi akhir Ramadan iktikaf. Mohon saniki ndonga sareng-sareng nggih. Al-Fatihah. Kiambak-kiambak mawon terus persiapan ngidul nggih.